pembelajaran coba dicek dulu sampah-sampah di sekitarnya. Ini cek dulu ya. Yang nggak kira ini siapa? Iya. Habis. Mudah. Nama panjangnya siapa? Muhammad Hafiz. Apa namanya? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Itu membandingkan karakteristik dan plot penilaian dan cerpen. Nah benar, untuk pertemuan kita kali ini kita masih membahas bab 3, yaitu menggunakan kaidah bahasa dalam rangkaian dan cerpen. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu memahami kaidah bahasa dalam rangkaian dan cerpen. Yang kedua, membedakan penggunaan bahasa pada hikayat dan cerpen. Yang ketiga, penting untuk menggunakan kaidah bahasa. Nah, ada yang tahu apa itu kaidah bahasa? Ada yang tahu apa itu kaidah bahasa? Bahasa yang digunakan ada yang harus Bahasa dasar. Hah? Coba dibaca dulu. Kaidah bahasa adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa, baik secara tulisan maupun tulisan, untuk membentuk kata dan kalimat yang benar. Yang benar. Jadi, kaidah bahasa adalah aturan atau pedoman penggunaan bahasa, yaitu yang meliputi struktur kalimat, tata bahasa, pilihan kata atau diksi, penggunaan ejaan dan tanda baca, gaya bahasa, majas, ungkapan dan lain-lain. Selanjutnya tujuannya agar tulisan teratur, efektif dan menarik. Kaidah bahasa dalam hikayat itu yang pertama menggunakan bahasa klasik atau Melayu lama. Yang kedua banyak menggunakan kata sifat berlebihan yaitu hiperbola. Yang ketiga gaya bahasa indah dan formal. Yang keempat menggunakan kata-kata istana dan keagamaan. Contohnya, maka tersebulah kisah seorang raja yang adil lagi bijaksana. Kaidah bahasa dalam cerpen yang pertama menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa modern. Kalimatnya lebih singkat dan langsung. Mengandung gaya bahasa sesuai tokoh dan suasana. Memiliki makna yang jelas dan ringkas. Contohnya, aku duduk di teras rumah menunggu hujan reda dengan secangkir kopi. Di sini terlihat kan perbedaannya. Kalau tadi tokohnya itu seperti raja, pahlawan. Kalau dalam cerpen ini dia menggunakan bahasa sehari-hari. Itu tokohnya tokoh orang biasa. Ada yang tahu apa beda hikayat dan cerpen? Perbedaannya apa aja? Tema, rasa dan gaya bahasa. yang bedanya apa nih? Kalau di bagian latar Bu, hikayat itu umumnya di lingkungan istana atau kerajaan. Kalau di cerpen bervariasi bisa di mana saja. Ini ada perbedaannya juga selain yang dibilang Budi sama Widir. Hikayat itu bangsa Melayu klasik, panjang, penuh kiasan, tokohnya raja atau pahlawan. Cerpen itu dia menggunakan bahasa modern, ringkas, realistis, tokohnya sehari-hari. Pentingnya menggunakan kaidah bahasa itu, yang pertama kita bisa menjaga kejelasan makna. Yang kedua, membuat karya lebih menarik dan hidup. Yang ketiga, menunjukkan keterampilan berbahasa. Yang keempat, menghargai kekayaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada contoh analisis singkatnya, menggunakan majas hiperbola. Majas hiperbola ini mengandung pernyataan dengan cara menunjukkan sesuatu yang sebenarnya. Contohnya, contoh yang pertama, dentuman meriam menggelegar membelah akal
Majus hiperbolanya yang mana? Membelah angkasa. Ya benar. Karena itu kan lebih-lebihkan, nggak mungkin dari Maryam itu membelah angkasa. Yang kedua, seraya berkata pada suaminya, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis buat belanja. Kalau yang nomor dua, ada yang tahu? Tiada habis buat belanja. Benar. Nggak mungkin kan kalau kita nggak cari lagi kalau bertahan emas itu. Iya. Ini. Oke, baik, ini ada LKPD untuk hal yang dikerjakan. Ini Ibu kasih waktu 15 menit, satu kelompoknya berdua. Yang kurang paham bisa tanya sama Ibu ya. Udah siap semua tugasnya, LKPD-nya. Baik anak-anak, kelompoknya belum siap. Kelompoknya mana yang mau presentasi? Sama temannya ya? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan LKPD materinya menggunakan kaidah bahasa dan hikayat dan cerpen. Yang pertama saya namanya Nabila. Saya akan membacakan soal dan jawabannya. Yang pertama, jelaskan pengertian kaidah bahasa dalam karya sastra seperti hikayat dan cerpen. Yaitu kaidah bahasa adalah aturan dan pedoman dalam penggunaan bahasa yang mencakup ejaan, struktur kalimat, pilihan kata, dan tata baca agar karya sastra seperti hikayat dan cerpen mudah dipahami serta memiliki nilai estetika. Yang kedua, yang lain jawabannya ada yang berbeda. Coba perhatikan jawabannya. Sama? Beda. Ini jawaban yang benar. Kalau bisa tengok papan tulis, jawaban nomor 1 bisa dibaca. Lanjut. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan juga kaidah bahasa yang sering ditemukan dalam hikayat. Yaitu yang pertama, menggunakan bahasa klasik, banyak memakai kosakata lama atau Melayu kuno. Yang kedua, menggunakan kalimat panjang yang sering memakai pola narasi berulang untuk menambahkan cerita. Yang ketiga, kata arkaik, menggunakan kata-kata lama. Untuk jawaban nomor 2, jawabannya ada yang berbeda. Kalau ada bisa dibacakan. Sama? Sama semua? Coba periksa sama Ibu ini sama enggak? Sama? Ya, lanjut. Kalau nomor 3, perhatikan ya. Dengarkan juga jawaban temannya. Sebutkan menjelaskan 3 kaidah bahasa yang digunakan dalam cerpen. Yaitu yang pertama, bahasa komunikatif dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa sehari-hari agar pembaca mudah mengerti. Yang kedua, diksi yang ekspresif. Pilihan kata menambahkan suasana, emosi, dan karakter tokoh. Yang ketiga, kalimat langsung dan tidak ditele-tele seperti dalam dialog antar tokoh untuk memperkuat alur cerita. Nah, itu jawaban nomor 3.
yang zaman kita ada yang beda? Ini Beda. Coba baca. menggunakan konjungsi kata pendukung, menggunakan kalimat langsung tidak sama menggunakan kata banyak menggunakan kata untuk menunjukkan tindakan peristiwa yang dialami. Nah, itu benar karena sama-sama itu dia menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Lanjut, nomor 4. Bagaimana penggunaan gaya bahasa itu majas dalam hikayat berbeda dengan cerpen. Yaitu dalam hikayat, gaya bahasa sering menggunakan hiperbola untuk menunjukkan kehebatan tokoh. Jawaban nomor 4 ada yang beda. Coba deh. Dalam hikayat, majas digunakan secara berlebihan dan klasik seperti hiperbola dan metafora tinggi untuk menambah keagungan tokoh. Sedangkan dalam cerpen, majas lebih sederhana dan realistis, digunakan untuk memperkuat suasana dan perasaan tokoh. Yang benar. Jadi itulah jawaban kalian sama kelompok Talita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya bisa dikumpulin ke depan semuanya. Misi Pak. LKPD mana? Kali tahu yang dulu dipanggil. Ada, iya. Kenapa sih? Yang kertas kita ada cara bagaimana? Iya, baik anak-anak, tolong perhatiannya. Ini kita lanjut soal latihan untuk mengukuhkan pemahaman kalian tentang materi kaidah bahasa ini. Ini soalnya dari Quizizz. Kalian bisa scan. Oh, masukkan kode itu aja. 4969. Kita bisa masuk. Nanti. Nah, Indonesia. Video 2. Baik-baik kalian. Tulis enggak? kan?
Kasih saya. Aku apa jauh ngomong? Aku belum jauh bawahnya dengan bahasa sehari-hari. Baik-baik. Kita berhenti lama juga. Berapa soal? Cuma ketiga ya. Next. Kalau saya ini ini betul. Baca, jadi nanti kalau ada ujian.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Join. Oh, kena join. Lagi 4M. Kalau dapat sipit antara 2M sama 4M.